Halo sobat akuntan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun, iya pun, teman-teman, balik lagi nih teman-teman sobat akuntan sama akun ya kan. Kali ini akun mau ajak teman-teman untuk review sekolahan SD, sekolah dasar di India. Kayak gimana sih sekolah dasarnya? Apa sama kayak di Indonesia atau kayak sekolah-sekolah elit atau ya sekolah negeri biasa? Yuk kita lihat yuk. Tapi sebelumnya teman-teman akuntan pada sehat semua kan? Ya dong, pastinya sehat dong. Nah, harus sehat-sehat di sana pokoknya. Teman-teman, sekarang akun di sini udah ada di salah satu sekolahan yang bakal aku kasih tunjuk ke teman-teman di Indonesia. Yuk kita lihat yuk apa aja sih dalamnya. Kita lihat gerbangnya dulu. Nah teman-teman, ini kita udah ada di gerbang sekolahan. Nama sekolahannya Green Crescent Inter College Aligarh. Kalau dilihat nih, ini salah satu gedungnya nih. Gedung sekolahannya lantai 3. Ya kan, lantai 3 ya. Nah, yuk kita lihat masuk yuk. Nah, kita nggak bisa masuk lewat situ ya, soalnya itu lagi dibangun tuh. Nah, jadi kita lewat sini deh. Nah, kalau udah masuk pasti sambut-sambut kayak bunga-bunga gini. Nah, yang pertama kita lihat adalah taman. Nah, ini dia tamannya, taman sekolahannya. Bagus banget, ya kan? Taman-taman. Terus ada bunga tuh. Kan bagus banget tuh. Tuh. Jadi emang cocok banget untuk anak SD belajar, main. Ada jeruk, kalau mau jeruk ambil aja situ. Tapi harus izin. Nah, sekarang ini akun ada di lokasi parkirannya. Jadi nanti untuk anak SD-nya bisa parkir di sini tuh. Itu tadi gerbang kita. Gerbangnya, nah, tahu nggak yang pakai baju ungu itu penjaganya. Jadi di sini tuh 24 jam dijagain, guys. Asik. Sekolah ada jagain apalagi kami, asik. Nah, ini tempat-tempat parkirnya. Tapi sekarang kosong ya, soalnya lagi libur. Sabtu Minggu itu libur kalau di sini. Nah, ini guys, lihat ya. Ini juga lokasi parkir. Biasanya kita parkir juga di sini gitu. Tapi juga ada di depan gerbangnya di situ. Di sini juga lokasi parkir. Soalnya ini luas banget. Tahu nggak sih? Sekolahannya luas banget. Nih, kalau kita mau masuk kelas, ini salah satu gedung kelas nih ya. Nih, kita lihat tuh. Welcome. Ada Mickey Mouse dan Mickey Mouse semua ya, kirain Minnie Mouse sama Mickey Mouse. Tuh, lihatin tuh. Kita lihat atasnya ya. Tinggi banget kan? Dan besar. Tuh, Green Crescent Inter College proudly announce the result for one batch of kelas 10. Asik. Nah, yuk kita lihat. Ada apa sih di dalamnya? Pertama ada kipas angin. Ya iyalah ada kipas angin, soalnya kan penjaganya duduk di sini, tidur di sini. Tuh. Jadi disediain, difasilitasi, penjaganya difasilitasi untuk tidur di sini, segala macam di sini. Kursi di sini, dikasih kipas angin segala macam. Nah, untuk yang pertama, sebelum kita masuk ke kelas itu ada library-nya dulu dong. Tapi sayang ya dikunci, kita nggak bisa masuk jadinya. Ya nggak apa-apa lah ya. Yang penting aku kasih tunjuk ada apa aja sih di sekolahan SD ini. Nah, akun pernah masuk ini sekali di sini, ya kan? Kebetulan akun juga tinggal di sini. Nanti akun kasih tunjuk ruangan akun. Itu lengkap banget buku-bukunya. Begitu. Bagus banget nih. Ada library-nya. Nah, ini jelas dong ada pemadam kebakaran, takut kebakaran segala macam. Wastafel. Harus ini wastafel buat cuci tangan ya kan segala macam. Dan toilet. Toilet girls. Nah, ada 2 di sini toiletnya. Tapi ini toilet khusus wanita. Nanti aku jelasin kenapa harus toilet wanita jauh nih dari toilet laki-laki. Nanti aku jelaskan semuanya. Yuk kita langsung
ke tempat yang lain. Nah, ini kelas nomor 2, ini di dalamnya tuh laboratorium, bukan laboratorium, kayak lab gitu deh. Lab bahasa, kalau di Indo ya lab komputer, ada di dalam sini. Sayang banget teman-teman, ini masih dikunci karena hari Minggu ya kan. Nanti kapan-kapan kita masuk dan kita review apa sih di dalamnya. Yuk kita langsung jalan lagi ke gerbang. Asik. Nah, jadi ini luas banget ya. Nah, di sini juga ada kelas tuh. Nah, itu apa sih namanya itu, galon, bukan galon sih, tong. Tong tuh, itu tongnya tuh, tong air. Nah, beberapa meter ke depan itu masih ada kelas, guys. Ini kelasnya juga, masih ada kelasnya. Nah, kita lihat di sini itu lapangannya, dan lapangannya itu dibentuk indah banget tuh, kayak taman. Nah, cocok, emang ini didesain untuk supaya siswa dan siswi itu nyaman, tentram, aman gitu, damai, sentosa ya kan. Tuh lihat, bagus banget kan, nyaman gitu, sejuk pun ngelihatnya. Nah, dan di sini pun biasanya tempat main badminton anak Indonesia, jelasnya bener ya kan. Sering banget kan kita ngeliat vlog anak Indonesia yang suka main badminton di sini gitu. Nah, dan mereka juga sering main di sini. Mainnya main apa aja sih? Banyak banget mereka tuh hobi main baseball ya namanya. Aku nggak tahu, orang India suka banget main baseball. Nah, di situ ada kamera pengintai, kamera CCTV-nya. Ya iyalah, harus ada kamera CCTV-nya kan, supaya apa sih namanya kan, keselamatan itu kan nomor 1 ya, apalagi masih anak-anak, jadi harus benar-benar dijaga gitu. Makanya ada kamera CCTV di mana-mana. Nanti kita cari lagi kamera CCTV-nya ya kan. Nah, ini dia kantor. Ini kantor kayak bukan kantor pemilik daripada sekolahannya itu. Kok akan tahu? Ya nanti aku jelasin deh ya. Nah, di sini tuh ada tulisan Indianya. Ini mungkin kayak tata tertib gitu deh, kayak tata tertib sekolah gitu. Di Indonesia juga ada kan tata tertib sekolah. Nah, ini ada nih. Giving their dream a solid foundation. Oh, ini katanya kasih mereka satu mimpi, a solid foundation. Pokoknya kayak kita kasih fondasi mereka deh, buat mereka bisa ngegapai mimpi-mimpi mereka. Nah, gitulah kira-kira. Nah, tuh ada mading. Ini mading nih guys, tapi madingnya kosong. Wall magazine. Tuh, ini kelas juga sama. Aku sering masuk di sini juga, sering lihat anak-anak tes segala macam tuh di sini tuh. Ada bacaan biasa kayak di sekolah, banyak bacaan gitu. Nah, ini salah satu penjaga sekolah di sini guys. Nah, bibinya di sini sering jaga banget dan ramah banget. Nah, gitu. Nih, di sini juga ada tuh yang namanya taman-taman, bukan taman sih, tumbuhan-tumbuhan gitu, bunga-bunga yang ditanam kayak gitu. Nah, yuk kita langsung masuk ke ruang prinsipalnya. Ya, nah ini tempat kepala sekolahnya. Nah, sebelum kita masuk tuh ada kayak gini dulu nih. Nah, bismillah. Pasti mereka sebelum masuk kelas mereka baris dulu di sini. Baris gitu tuh. Baris memanjang ke situ tuh. Yo, kelas 1 baris, kelas 2 baris, kelas 3 baris. Nah, ketua kelasnya siap gerak, lancang depan gerak gitu. Nanti baris mereka di sini. Nanti mereka baca doa. Nah, nanti dipimpin sama gurunya. Bismillahirrahmanirrahim, baca Al-Fatihah ya kan. Nah, nanti gurunya mimpinya di sini. Nah, ini nih mimbarnya gurunya. Mari anak-anak, kita sebelum memasuki kelas, mari kita berdoa bersama-sama. Gitulah kurang lebih. Nanti teman-teman, wali murid ataupun wali kelasnya, bukan wali muridnya itu, mereka biasanya nunggu anak-anaknya pulang sekolah gitu. Soalnya mereka kalau anak perempuan itu pasti dijaga banget gitu. Nggak tahu aku juga. Mereka pokoknya kalau perempuan pasti dijaga banget gitu. Mau laki-laki juga sama gitu. Nah, biasanya mereka nunggu di sini nih. Nah, sekalian lihat mading gitu tuh. Tuh. Ini mading-madingnya nih. Bukan mading sih, tempelan gambar-gambar gitu. Dan kayak biasa ada buat
fire biru, fire beard. Nah, ini kayak foto-foto kenang-kenangan gitu ataupun dapat penghargaan gitu segala macam. Nah, di sini. Nah, di sini itu ruang kepala sekolahnya. Ruang kepala sekolahnya aku pernah masuk dua kali waktu itu izin untuk peminjaman tempat ruangan kelas untuk acara debat PPI Aligar waktu itu pernah lihat. Nah, kita lanjut lagi. Teman-teman, di sini udah ada 3 lantai juga, gedung 3 lantai. Ini masih satu tempat, masih di Green Crescent Public School. No, tinggi-tinggi ya kan. Nah, tuh ya kan. Nah, ini kita udah masuk ruang kelas nih. Kita apa yo? Hehe, onyet nih, ada si onyet. Nah, ini juga ada ruang kelasnya di sini. Nah, gitu. Ruang kelas pertama kita di sini. Nah, ini dikunci nggak sih? Kunci dari dalam. Tuh. Di sini ada buku pastinya kan buat baca-bacaan, dan di sini ada lemari. Lemarinya apa ya? Kunci guys. Nah, orang tua biasanya duduk di sini juga nih, di depan kelasnya nih, nungguin anaknya. Gitu guys. Nah, dan hebatnya di sini itu ada dieselnya tuh. Pembangkit listriknya Jack Power Kirloskar. Nah, ini ada diesel dia. Jadi kalau mati lampu di sini nggak mati lampu tuh. Jerigennya segala macam disiapin tuh. Nah, itu kan. Ini ruangan juga nih, ruangan tes juga nih. Kalau di situ ada toilet. Lah, di sini nih toilet laki-laki. Tadi kan aku bilang kan jauh banget kata akun antara toilet perempuan dan toilet laki-lakinya. Kalau toilet laki-laki di sini. Toilet perempuan di sana tadi, jauh di sana. Itu. Tuh. Nah, yuk kita masuk lagi ke lantai atasnya. Nah, ini teman-teman. Jadi rumah akun tuh di sini. Tuh, itu si Asep. Nah, tuh ini sepeda juga tuh. Jadi rumah akun tuh di sini, guys. Makanya akun tahu. Nah, di sini tuh udah ada tempat minum. Nah, ini airnya air dingin. Air dingin maksudnya air kayak air es gitu, air es. Jadi enak deh, segar kan sekarang musim panas. Jadi mereka sediain minum gitu. Tuh, di sini ada tempat minumnya tuh. Ini tuh juga tempat minum nih sebenarnya, tapi udah dikunci tuh. Nah, ini nih. Ini yang pendinginnya itu, mesin pendinginnya tuh ini. Tuh. Dan ini kamar akun. Nah, nanti kita review lah ya kamar akun. Oh iya, ada yang aku mau jelasin dulu ke teman-teman. Jadi teman-teman, kalau di India itu akun kan ambil subsidiary ataupun pelajaran tambahannya itu tentang ini ya, tentang education. Akun ambil education. Nah, jadi gini nih. Di India itu ada yang namanya NEP. NEP itu National Education Policy India 2020. Nah, NEP ini berlaku sejak tahun 1960. Mungkin 13 tahun setelah setelah India merdeka. India merdeka kan tahun 1947 ya kan. 1947 ini India merdeka, dan kalau nggak salah 1960 NEP 1960 itu dibentuk untuk bikin pondasi pendidikan di India. Nah, National Education Policy India itu tentang kebijakan yang ada di India. Terakhir kemarin NEP 2020 itu dibentuk, ataupun National Education Policy tahun 2020. Di antaranya itu harus ada namanya Operation Blackboard. Nah, apa sih Operation Blackboard? Ya kan namanya Operation Blackboard, apa operasi papan tulis? Bukan teman-teman. Jadi Operation Blackboard itu adalah bentuk fasilitas yang harus ada di sekolah sebagai standarisasi yang harus dimiliki oleh satu sekolah supaya dapat akreditasi bagus gitu. Nah,
Apa aja sih di dalamnya yang harus ada? Yang pertama itu air minum. Tadi aku udah tunjukin itu kan, air minum tuh harus ada. Untuk siswanya itu harus ada air minum. Yang kedua harus ada library-nya untuk baca ya kan, buku kan kita belajar kan butuh buku ya kan, jadi kan harus ada yang namanya library-nya nanti. Yang soalnya gini, orang India tuh suka banget belajar, baca buku aja nggak bosan-bosan. Heran aku juga, mereka suka banget baca buku, tapi harus ditiru teman-teman supaya pinter ya kan. Harus ada library-nya. Yang kedua ruang kelasnya. Ruang kelas harus ada apa aja sih di dalam ruang kelas itu? Yang pertama harus ada meja, kursi, papan tulis, kapur. Kalau di sini masih pakai kapur ya guys ya, kapur segala macam. Terus ada kayak mading, terus ada pokoknya harus ada lengkap di situ pokoknya. Tapi tadi yang udah aku sebutin. Nah, yang kedua selanjutnya harus ada lab gitu, lab komputer, lab bahasa segala macam lah kayak tempat kita. Itu harus ada juga. Soalnya mereka harus ngelatih listening. Kenapa harus dilatih bahasanya? Bahasa apa sih yang dipakai? Nah, jadi mereka itu makanya dua bahasa. Yang pertama bahasa Hindi, of course ya kan. Mereka pakai bahasa Hindi. Yang kedua mereka pakai bahasa Inggris. Jadi akun kan sering tuh ngedengar anak-anak sekolah di sini ya kan. Soalnya rumah akun di situ. Rumah akun di situ. Jadi mereka itu sekolahnya pakai bahasa Inggris setiap hari. Percakapan pakai bahasa Inggris. Mereka jadinya udah biasa aja pakai bahasa Inggris tuh kayak mother tongue mereka lah gitu. Second language-nya adalah bahasa Inggris gitu. Nah, dan juga harus ada ini nih, ruangan kepala sekolahnya itu harus ada segala macam. Nah, terus harus ada lapangan, harus ada toilet. Nah, itu dia. Nah, tadi aku ngomong-ngomong toilet kan. Kenapa? Toilet perempuan dan laki jauh banget gitu. Nah, jadi gini teman-teman, emang di India itu aku nggak tahu ya. Jadi emang dulu tuh bukan cuma di India tapi di seluruh Indonesia itu emang tentang kalau diskriminasi tentang perempuan itu ada kan dulu gitu, sampai Ibu kita Kartini itu yang katanya emansipasi wanita habis gerak terbilah terang itu emang penting. Maksudnya pun emang dulu emang wanita kurang dihargai segala macam karena mereka dulu ya dianggapnya, maaf ya, mereka tuh cuma harus kerja di dapur, sumur, nyuci piring, layanin laki-laki segala macam kayak gitu. Tapi sekarang baik di Indonesia ataupun di India juga, khususnya ya di India tuh mereka melakukan satu perubahan gerakan supaya wanita ini setara dengan laki-laki, yang kata akun emansipasi wanita itu tadi gitu. Tuh makanya apa sih, di toilet itu diadain. Biasanya toiletnya laki-laki doang dan perempuan tuh agak susah. Dan perempuan juga agak susah ya, karena mungkin terlalu ketat. Jadi mereka dijaga banget sama orang tua mereka. Gitu. Makanya ya agak susah sebenarnya. Gitu. Itu yang mau aku jelasin tentang kebijakan National Education Policy India tahun 2020. Itu yang terupdate. Soalnya aku belajar juga tentang itu. Jadi aku sekali berbagi aja gitu ke teman-teman. Yuk langsung aja kita lihat lantai atasnya yuk. Nah teman-teman, sekarang aku udah ada di dalam kelas. Kebetulan dalam kelas ini lagi diperbaikin. Nih kayak gini nih kata aku. Nah, papan tulisnya segala macam harus ada. Bangku-bangkunya, lampu, terus kipas angin itu harus ada tuh. Supaya santri lagi siswanya ngerasa nyaman belajarnya. Mading, papan tulis, bangku, jendela segala macam. Nah, kebetulan kelas ini lagi diperbaiki supaya lebih begitu. Yuk kita. Nah, sekarang aku udah di dalam kelas juga nih. Serem. Nah, ini ruangan kelas yang bakal dibagi-bagi nanti. Kelas 7A. Nah. Nih. Tuh.
ampun, kayak gini nih ruang kelasnya. Staff room. Jadi mereka biasanya kesini nih, yang kayak officer dari sini. Kalau gurunya itu di ruang kepala sekolah tadi, itu untuk makannya segala macam. Nah, yuk kita lihat yang lain. Nah sekarang kita masih mau ke nyebrang, nyebrang itu. Jadi luas banget di sini. Nah itu tempat kita tadi tuh di sana. Sekarang kita mau ke sini, kita cari lagi. Oh pada dikunci guys, kecuali yang di sana. Ih kok serem ya, kayak lagi uji nyali. Yuk kita langsung ke lantai 3 deh, ngeri. Yuk sekarang aku mau naik ke lantai 3, lantai paling atas nih ya. Tuh emang agak serem. Ngeri. takut no. Ini juga kelas tuh. Yolah ke bawah. Ngeri, aku takut. Nah udah keliling kita. Yuk kita langsung ke lantai bawah. Nih kalau lihat dari atas tuh kayak gini. Nah ini kita di atas nih, kita lagi di lantai 2. Ini kelas tadi. Nah itu aja guys, pokoknya kita udah review tadi kelasnya, terus tentang kebijakan pemerintahnya tentang pendidikan di sini gitu kan. Udah aku jelasin semua. Dan ada kelas yang udah aku tunjukin, itu masih tahap perbaikan lagi, soalnya harus terus diperbaikin kan, supaya demi kenyamanan dan keamanan siswa. Dan aku ngerasa takut aja tadi ya kan, kayak uji nyali, ngeri. Gitu, mungkin ini karena ini terlalu besar gitu kan, tapi nggak masalah. Itu tadi yang aku udah jelasin sama teman-teman. Pokoknya teman-teman di sana harus selalu jaga kesehatan pet. Nah harus selalu jaga kesehatan, jaga iman dan imun, jaga protokol kesehatan, pakai masker, lengan panjang, kalau bisa jaga jarak, terus cuci tangan. Itu aja, jangan lupa bahagia, jangan lupa ceria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam makan dari Lampung. Nang 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 nang.